Surya, bagaimana Pak? Pak Jokowi netral nggak? Yang jelas memang agak terlambat ya, beliau sampaikan itu. Artinya kalau memang betul-betul tidak mau ikut campur, ya Gibran harus mundur jadi cawapres. Karena kan dasar dari pertimbangan para guru besar dan kampus ini kan ada dua hal ya, jadi concern utama. Pertama itu putusan MK yang mengatakan bahwa ketua MK melanggar etika berat. Oke. Dan dihukum bahkan diberhentiin dari jabatan dia pada saat dia menjabat tidak dengan sukarela. Yang kedua itu kan belakangan ada DPKP yang mengatakan bahwa pimpinan KPU semuanya itu dapat peringatan berat terakhir. Artinya memang ada pelanggaran etika yang sangat berat dalam konteks pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Proses Dan berarti seperti dipercaya oleh mereka itu Jokowi terlibat sangat mendalam dalam konteks itu. Merekayasa, mempermainkan aturan, bahkan mengarahkan supaya Mahkamah Konstitusi yang nanti bisa memeriksa katakanlah sengketa pemilu, itu kita jadi ragu, ini bisa dipercaya nggak nih MK ini? Penyelenggara bisa nggak? Nah saya sih berharap ya dengan maraknya dan kelihatannya akan makin marak Mbak. Ini nggak akan berhenti dengan pernyataan sekilas seperti itu dari Pak Jokowi. Kampus akan terus bicara. Hari ini sudah ada demo mahasiswa depan istana dan masih berlangsung katanya sekarang juga. Jadi saya kira ini mestinya jadi alarm ya buat kita semua. Pertama ya penyelenggara pemilu harus percaya diri, harus dia tunjukkan netralitas, tidak ragu-ragu gitu ketika ada masalah seperti ini. Jadi ketika ada intervensi kekuasaan tertinggi, pengerahan aparat, keamanan maupun ASN, itu langsung dia sampaikan, hentikan gitu loh. Ini kan kita jadi gamang, jadi ragu-ragu. Bagusnya dengan maraknya ini kan kita jadi tahu, oh ternyata kita sedang krisis loh. Ada masalah besar dalam politik kita dan dalam krisis biasanya suara kenabian muncul. Nah mereka ini kan suara-suara kenabian. suara kenabian. Saya, teman-teman ini kan politisi ya, kita punya kepentingan. Mereka kepentingannya apa? Dia nggak nyalon, nggak jadi apa-apa gitu. Sekadar menyuarakan Kenabian berarti nih Pak ya. Jadi bagi saya Oke. penting sekali kita dengerin itu. Dan barangkali, Maksudnya sivitas akademika Pak? iya betul, Pak Jokowi juga rada gentar kali, dia nggak mengira ya mungkin, kok jadi begini gitu. Tapi udah terlambat. Nah harapannya dalam 2 hari ini, masih ada waktu kalau Pak Gibran mau mengundurkan diri misalnya. Waduh. Cuma saya nggak yakin itu akan terjadi, akan dilakukan. Karena kan politiknya jadi sangat pragmatis. Pokoknya asal bisa menang, apapun cara. Nah persoalannya kalau dia menang dengan segala cara, pemerintahan seperti apa yang bisa ditawarkan kepada rakyat? Oke. Apakah bisa dia akan fair, jaga fairness terhadap masyarakat yang berbeda-beda ini? Bagaimana juga nanti dengan teman-teman yang sekarang memberi catatan begitu jelas ya, ada persoalan besar gitu. Saya kira hal-hal ini yang mestinya mudah-mudahan ya, itu Pak Jokowi harus eksplisit. Dia harus bilang misalnya, bansos itu bukan duit saya kok. Salah itu semua. Ini duit rakyat yang kami cuma menyalurkan. Misalnya tidak ada statement itu. Dia harus menjelaskan pakai aturan kan. Oh boleh kok sebenarnya, tapi seperti kayak orang baik yang mau bilang, saya ini mengalah loh. Bukan soal itu Mbak, prakteknya nggak begitu. Yang dia sampaikan beda dengan kejadian di lapangan. Teman-teman dari Ganjar Mahfud sudah sampaikan itu secara gamblang. Mas Aiman kan jadi kena lagi nih sekarang masalah. Ini kan masalah-masalah yang sangat kasat mata dan saya kira mestinya ada langkah yang lebih tegas dari Pak Jokowi. Tidak cukup mengatakan begitu. Dan yang kedua, teman-teman penyelenggara, aparat, ini harus benar-benar karena kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa ini loh. Bukan cuma sekadar pilpres besok ini ya, tapi masa depan kita akan kemana negara Bagaimana ini? Akan caranya seperti apa pemerintahan mengawal akan itu dibuat? agar benar-benar bisa sesuai? Ya kalau dalam amin, idealnya seperti apa memangnya? Idealnya tadi Gibran mundur, tapi kan nggak mungkin ya, nggak mau dia. Dan ya kita percayakan pada rakyat secepat mungkin memahami. Artinya mulai ada langkah-langkah konkret, mengawasi TPS secara konkret, karena sudah tidak cukup lagi mengandalkan pada aparat, pada birokrasi. Ini harus ada rakyat yang secara aktif terlibat begitu. Terima kasih.